Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dimana saja Anda berada, kembali kita update lagi teman-teman tanaman anggur sistem teralis kita. Ya teman-teman, saat ini saya berada di kebun anggur kita yang kemarin sudah kita pangkas. Nah ini sudah waktunya sudah 1 minggu lebih setelah kita melakukan pemangkasan. Nah saat ini beberapa daripada cabang tersier yang kita pangkas itu sudah mengeluarkan tunasnya. Jadi ada beberapa yang sudah terlihat bunganya, nanti kita akan lihat. Nah pada video kali ini kita akan melihat tanaman-tanaman yang sudah mengeluarkan bunga dan aktivitas apa yang kita lakukan untuk memelihara tunas tersebut dan merawatnya sehingga tunas tersebut dapat tumbuh dengan optimal. Ya, namun sebelum itu teman-teman, kemarin selama seminggu ini aktivitas apa yang kita lakukan? Jadi kita tidak melakukan aktivitas apa-apa ya teman-teman Sobat Tani. Karena apa? Karena di sini musim hujan, jadi ini sebenarnya agak berisiko kalau kita memangkas tanaman anggur di musim hujan, tapi nggak apa-apa karena ini untuk kita mencoba. Jadi karena musim hujan, jadi kita tidak melakukan aktivitas apa-apa termasuk penyiraman. Jadi kita tidak melakukan apa-apa. Tapi apabila teman-teman melakukan pemangkasan pada musim yang hujannya kurang, itu diharapkan teman-teman untuk melakukan penyiraman selama tanaman dalam masa pemangkasan. Ini contoh salah satu tanaman yang sudah mengeluarkan tunas dan juga bunganya. Jadi sudah terlihat bunga-bunga sudah mulai bermunculan dari tanaman yang kita pangkas kemarin. Kemudian ada tanaman lain yang baru memunculkan tunas-tunasnya, akan tetapi dia belum terlihat apakah membawa bunga atau tidak. Jadi nanti akan kita lihat sekitar 14 hari setelah pemangkasan ini tunas-tunas pasti sudah banyak dan akan memperlihatkan membawa bunga atau tidak. Mudah-mudahan ini akan membawa bunga semuanya. Jadi nanti kita akan buahkan bersama dan mudah-mudahan akan berhasil ya meskipun di musim hujan. Jadi nanti sekalian kita lihat mana saja tanaman-tanaman yang cukup tahan terhadap pembuahan di musim hujan. Meskipun pada umumnya tanaman-tanaman tidak menyukai ya pembuahan di musim hujan, tapi ini tidak masalah. Nah ini juga sudah terlihat membawa bunga CBR. Nah, aktivitasnya apa yang akan kita lakukan pada tanaman ini, pada tanaman anggur yang sudah kita pangkas ini? Jadi yang pertama adalah kita akan menyemprotnya dengan ZPT, zat perangsang tumbuh, dimana ZPT ini adalah semacam inhibitor untuk mendukung atau merangsang pertumbuhan tanaman supaya lebih sehat dan lebih normal. Biasanya ZPT ini mengandung 3 hormon, yaitu yang pertama adalah auksin, kemudian yang kedua adalah sitokinin, dan yang ketiga adalah gibberellin. Jadi 3 hormon tersebut biasa digunakan untuk tanaman untuk merangsang tanaman itu tumbuh bagus. Jadi kalau untuk auksin itu berguna untuk supaya tumbuh pucuk-pucuknya bagus. Kemudian kalau sitokinin itu berguna untuk pembelahan sel, jadi untuk supaya tunas-tunasnya banyak yang tumbuh. Kemudian akar-akarnya juga terus tumbuh, terus membelah. Nah kemudian yang terakhir adalah gibberellin. Gibberellin itu adalah sebuah hormon yang untuk perangsang tumbuh yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas daripada bunga dan buah. Nah biasanya kita pakainya gibberellin murni ya, tapi karena ini kita habis pangkas, jadi kita
bisa menggunakan seluruh hormon atau ZPT yang bisa merangsang pertumbuhan itu untuk lebih bagus dan lebih optimal. Nah Sobat Tani, mereknya apa yang akan kita gunakan? Jadi saya tidak merekomendasikan merek ya Sobat Tani. Jadi Sobat Tani bisa mencari merek apa saja yang mengandung hormon perangsang tumbuh untuk tanaman, yang ada sitokinin, auksin, dan gibberellin itu. Jadi bebas Sobat Tani bisa memakai apa saja, dan jangan lupa sesuaikan dosisnya. Nah kalau saya pakai Skatonic, ini plant stimulan organik. Jadi ini mengandung hormon-hormon yang saya katakan tadi seperti auksin, sitokinin, dan gibberellin. Nah kemudian kita akan memakai sekitar ini ada dosisnya 4 sampai dengan 5 cc per 10 liter. Jadi kalau tanam buahan ini 4 sampai 5 cc per 10 liter. Jadi karena kita ini tidak sampai 1 tangki, nanti kita pakai ini aja, dosis 4 sampai 5 cc untuk 10 liter. Nah teman-teman bisa mencari ya merek-merek lain seperti Atonic dan lain sebagainya sebagai ZPT yang harus kita semprotkan ke tanaman. Selain ZPT, yang akan kita semprotkan adalah pestisida. Dan pestisida apa yang akan kita pakai? Yang paling utama adalah fungisida, karena kita lagi musim hujan sehingga banyak sekali tanaman-tanaman yang ada indikasi terserang penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah tapi diingat ya teman-teman, untuk menyemprotnya itu dipisahkan antara ZPT dan fungisidanya. Jadi sendiri-sendiri, misalnya ZPT pagi, fungisidanya bisa sore, atau dibalik, ZPT nya sore, fungisidanya pagi. Jadi jangan dicampur ya teman-teman, untuk mencegah adanya reaksi antara fungisida dan ZPT tersebut. Ya untuk fungisida saya pakai SAAF. Ini adalah fungisida berbentuk tepung yang bekerja sebagai kontak ya. Jadi ini bahan aktifnya adalah Mancozeb dan sebanyak 63%. Ini Mancozeb 63% dan Carbendazim 12%. Nah ini berguna untuk penyakit-penyakit busuk daun yang disebabkan oleh Phytophthora infestan dan penyakit-penyakit blast. Ya, ini juga bisa digunakan untuk tanaman-tanaman seperti anggur kita, karena terlihat tadi beberapa anggur menunjukkan adanya serangan daripada jamur. Nah kalau untuk hama belum ada dan belum terlihat, jadi saya tidak menyemprot insektisida. Jadi kita semprot fungisida ini, dan ini adalah fungisida label biru, dimana label biru ini cukup aman untuk tanaman. Kemudian dosisnya berapa? Kita akan pakai 2 gram per liter. Jadi kalau satu tangki itu ada 16 liter, kita akan pakai 32 gram. Ya, 32 gram dalam satu tangki. Nah, itu dosisnya ya, Sobat Tani. Ya teman-teman, ini kita melakukan penyemprotan ZPT terlebih dahulu, baru nanti kita fungisida. Nah ini untuk mengurangi ya adanya pencampuran pestisida dan ZPT pada sebenarnya bisa saja sih dicampur, tapi saya agak menjaga itu supaya lebih terlihat lagi hasilnya lebih murni, karena kita tidak tahu beberapa zat dalam fungisida ataupun ZPT yang kita campurkan itu apakah akan bereaksi atau tidak. Jadi lebih amannya kita nyemprotnya sendiri-sendiri.
Iya teman-teman sobat tani semuanya, demikianlah update video anggur kita. Kita akan terus mengupdate perkembangan anggur kita dengan video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk ikutin terus di channel saya dan nontonnya jangan di skip ya, artinya habis semuanya. Jadi apabila ada pertanyaan silahkan tulis di komentar, ataupun jika teman-teman menginginkan video-video lain berhubungan dengan apa yang ingin kami buatkan, silahkan ditulis di komentar. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.